Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana sih cara mengganti tema di OJS 3. Nah, yang seperti ini ya, saya sebagai pengelola jurnal ingin mengganti tema ini misalnya dengan yang lebih berwarna misalnya ya, atau dengan tampilan yang berbeda. Nah, yang pertama masuk dulu ke website setting ya sebagai jurnal manager ya. Kemudian ambil di sini di bagian setting, kemudian klik website. Nah, kemudian ini sudah langsung sebenarnya ya. Ini ada menu setup, plugin, static packs, kemudian setup dan advance ya. Nah, untuk mengganti tema kita klik theme. Nah, di sini ya, di bagian sini ada pilihan menu temanya. Misalnya kalau saya saat ini menggunakan manuskrip default child theme, itu seperti ini dia. Ya, tampilannya, temanya. Nah, kemudian kita ingin menggantinya, misalnya dengan Bootstrap 3 base theme. Nah, kalau teman-teman belum punya tema yang ini, tentu harus di-download dulu ya. Nah, ini karena saya sudah punya, tinggal diklik itu dan dipilih mau tema yang mana. Ini banyak ya temanya. Nah, misalnya kita mulai dari Yeti. Yeti, tampilan awal kita seperti ini. Kemudian kita coba Yeti, kita save. Kemudian kita ambil di menu home ini dan kita reload. Nah, ini teman-teman langsung berubah ya temanya. Tadi saya punya header di sini, kemudian header saya mengecil jadi di sini, namun tampilannya ke bawah menjadi berbeda ya. Nah, seperti ini jadi tampilannya. Dan ini juga warna-warna ini dia akan berubah ya, sesuai tema. Nah, sekarang kita coba United. Kita save. Kemudian kembali kita reload. Nah, ini kan awalnya biru. Nah, berbeda ya. Ini menjadi merah dia ya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Lalu bisa dicoba terus ya. Sampai kita menemukan tema yang cocok ya. Nah, ini juga. Ini backgroundnya. Kalau sebelumnya putih, ya ini backgroundnya jadi berwarna ya. Nah, ini juga jadi berbeda. Sebenarnya saya suka ya tema-tema di Bootstrap ini, namun setelah saya cek di mode handphone begitu ya, mungkin kalau ada pengunjung begitu atau penulis ya yang cek melalui handphone itu dia menjadi agak berserakan ya yang Bootstrap ini. Saya tidak tahu itu sebabnya kenapa, sedangkan di tampilan laptop saya bagus seperti ini. Nah ya, mungkin teman-teman boleh juga dicek setelah diterapkan temanya di laptop, kemudian cek di HP. Ya, kalau saya itu lebih suka di HP dan di laptop itu tampilannya sama-sama bagus ya. Sehingga pengguna yang melihat di HP maupun di laptop memiliki akses terhadap tampilan yang bagus dari jurnal ini. Nah, ini ya kan sebenarnya bagus ya. Sebenarnya saya sudah tata sebelumnya. Ini sesuai dengan tema Bootstrap ya. Namun saya tidak jadi gunakan karena itu tadi ya, karena tampilan di laptop jadi agak berserakan ya. Ya misalnya dia hanya ambil ini ya, lalu ini dia dianggap berlebih begitu. Dan foto ini cuma diambil separuh begitu ya. Nah, oke. Kemudian ini silakan teman-teman coba sendiri. Kemudian kita cek lagi ada default theme ya. Dia harus save ya teman-teman untuk menerapkan. Default theme itu dia ada ini. Ini tema defaultnya. Ini ada beberapa pilihan ya, misalnya Noto Sans. Kita save.
Kemudian kita reload. Nah, ini tampilannya. Ya. Nah, ini bisa diganti-ganti ya teman-teman warnanya. Nah, misalnya ini headernya ini belakangnya abu-abu ya. Dan juga warna ini ketika disorot itu warna biru misalnya. Kita bisa ganti di bagian sini. Misalnya kita ingin ini kan, choose a color for the header. Nah, ini bagian atas tadi ya kita jadikan merah misalnya. Ya. Nah, ini kode warnanya itu ya. Kemudian kita save. Nah, kita reload. Nah, itu dia akan merah di atas ini ya, teman-teman. Ini. Kemudian misalnya yang ini Laura. Nah, dia tidak banyak perbedaan ya. Ini juga memang fontnya menjadi agak berbeda ya. Nah, kemudian yang saya gunakan ya, yang manuskrip ini ya, default child theme. Kita save. Nah, ini teman-teman bedanya dengan default tadi. Kalau default ini kan kita cuma bisa mengganti warna headernya ini. Kemudian kalau soal apa namanya font ya, nah ini kan font yang bisa diubah itu yang berubah ya di bagian sini. Tapi warnanya yang bisa diubah cuma ini ya. Selebihnya sesuai dengan tema yang ada di bawah ini. Sedangkan kalau yang manuskrip ini kita bisa buat dua warna. Nah ya, ini yang pertama, misalnya saya gunakan abu-abu, kemudian saya gunakan merah. Ini yang aksen colornya ya. Sedangkan ini yang color utamanya. Save. Nah, ini di atas menjadi abu-abu supaya dia senada dengan headernya. Kemudian di bagian bawah, kalau kita sorot, nah ini yang dimaksud dengan aksen header itu ya. Aksen header, aksen color ya. Dia kalau disorot dia menjadi berwarna merah. Nah, seperti warna kedua begitu ya. Nah, ini menjadi merah ya, yang awalnya abu-abu. Jadi kalau ada menu-menu yang bisa disorot, dia akan berwarna itu ya. Terutama ini ya, yang di bagian artikel kita ini. Nah, ini disorot menjadi warna merah. Nah, itu perbedaannya ya. Sebenarnya kalau diganti juga bisa ya, warnanya yang lain. Namun kalau untuk fontnya ya, fontnya seperti ini. Di sini saya lihat tidak ada untuk mengganti fontnya ya. Ya, yang ada itu kalau untuk mengganti font ada di default theme. Ya, misalnya kita ambil abu-abu. Nah, di sini ada font-fontnya ya. Noto serif. Nah, di atasnya abu-abu. Ya, kemudian di bawahnya ini tulisannya, tapi kalau disorot warnanya senada ya. Nah, kita coba lagi. Memang yang bisa diubah itu hanya warna header ya. Kalau yang di bagian default ini ya. Nah, ini awalnya ya fontnya. Nah, kemudian kalau diganti dia seperti ini. Lato. Nah, dia seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa ya menerapkan cara ini untuk mengganti tema. Sebenarnya cukup mudah. Namun kalau belum pernah begitu ya, apalagi kita ya yang pemula misalnya, atau yang belum pernah coba ganti tema, itu tentu sulit ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di support channel ini teman-teman, sehingga channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Terkambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.